Mas, ini bukan masalah salah atau benar, atau masalah menang atau Bukan Mbak DP masalah nih salah aneh atau ya, benar. kalau bikin statement ataupun speak up di publish gitu aneh ya, gitu kayak. Jadi guys, dia itu jawab pertanyaan dari si Mas Ide tadi gitu ya. Terus dia bilang katanya kan di situ bukan ada unsur salah atau benar, tapi di sini ada unsur kepentingan katanya, kata si Mbak DP ya. Katanya. Ini loh Mbak DP, kalau ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya itu ya salah dan benar. Sekarang gini deh, kalau owner skincare itu nipu-nipu, ya, overclaim skincare-nya, ya, terus ada kandungan berbahayanya, salah atau benar? Ya salah dong, jelas disalahkan. Terus kedua Mbak DP bilang di sini ada unsur kepentingan, makanya Doktip itu membuat huru-hara di perskincare. Bener banget, Doktip ada unsur kepentingan, tapi tidak untuk pribadi ya, melainkan untuk masyarakat ya, untuk kaum-kaum kayak kita gini nih, yang suka bolak-balik ganti skincare, ya kan, yang suka gonta-ganti skincare. Adanya Doktip itu jelas-jelas mengedukasi banget ya. Intinya kita nggak tahu overclaim tuh apa sih, terus yang tadi kita males baca ingredientsnya, sekarang kita jadi pinter atau rajin-rajin baca ingredients kalau mau beli sabun, kalau mau beli serum, skincare, apapun itu. Ketiga, membuka wawasan kita tentang perskincarean ya. Jadi ini yang kita tambah luas, nambah ilmu. Artinya kemunculan Doktip apa dong? Ya berfaedah untuk kita semua. Ada manfaatnya, barokah. Tidak seperti dirimu. Terus keempat ya, sekarang itu dengan kemunculan Doktip banyak owner skincare ya, itu yang memperbaiki lagi untuk ingredientsnya, ingredient skincare-nya ya. Kelima, banyak juga pabrik atau maklon pabrik skincare ini yang memperbaiki atau merevisi ulang untuk produksi mereka. Itu hebatnya Doktip. Ujungnya apa? Itu bukan untuk kepentingan pribadi kok, tapi untuk kepentingan rakyat kaum menila, terutama kayak kita gini ya Mbak DP. Mbak DP belum pernah kan ngerasain mau beli skincare tuh harus nabung dulu, harus nyisihin uang kembalian bakso, uang kembalian laundry, ya, uang kembalian ini dan itu. DP juga belum pernah kan kalau kita beli skincare misalnya COD atau PO ya, kita paling seneng tuh Mbak DP sama PO. Kenapa? Karena kita bisa nabung dulu say ya, apalagi PO-nya sebulan, 2 minggu gitu ya. Kalau mendang-mending itu membantu banget loh Mbak DP, belum pernah kan, pasti cobain deh. Hanya Mbak, kalau statement dan speak up itu harus dari yang luas pikirannya, jangan dikotorin hatinya, jangan negatif thinking terus sama orang Mbak. Paling penting harus dari dua sudut pandang ya, agar apa? Agar fair dong. Gimana sih Mbak DP nih, aduh, lagi-lagi dan lagi ya komennya itu kayak gak nyambung say gitu, gak ngerti sama jalanan penyanyi yang satu itu gitu loh. Udahlah ya Mbak DP, jangan selalu mau benar sendiri, jangan selalu mau menang sendiri kalau berargumen gitu ya, atau berpendapat, jangan mau menang sendiri gitu loh. Harus sekali-sekali turun lah gitu ya, merasakan apa yang rakyat kecil rasakan, kaum mendang-mending rasakan gitu loh. Jadi jangan statementnya itu berdasarkan diri Anda sendiri, tapi Anda harus memposisikan diri Anda sebagai kayak kita gini gitu loh. Itu baru bijaksana ya, itu baru punya pikiran yang luas ya. Mungkin Anda kan public figure ya Mbak DP ya, artis besar lah ya, masa iya sih segitu bergaul kemana-kemana pikirannya masih segitu-segitu aja gitu loh ya. Saya kira bergaul kesana kemari membuka pikiran kita ya, tapi ya sudahlah ya say, hanya juga Mbak DP ya gitulah ya, konsepnya mungkin nyeleneh gitu, berpikirnya agak-agak lain sih dari kita gitu ya. Kocak Mbak DP mah. Gue juga nggak paham Dep sama omongan lu Dep. Lu tuh kenapa sih Dep? Lu juga punya kepentingan kan ngeributin Doktip supaya dagangan lu laku, atau supaya lu naik pamor? Gak usah, abis ini gue tahu nih pasti lu ngomong gini, DP dari dulu udah terkenal, udah sensasional gitu. Itu perasaan lu sih sebenarnya. Gue kenal lu, tapi kenal elunya tuh negatif gitu, maksudnya kayak ya artis yang nggak tahu ya, menurut gue sih sekuping gue denger, gue nggak suka sama
tipe suara lu gitu. Jadi menurut gue nyanyinya kurang bagus menurut gue. Tapi kalau menurut lu merasa lu udah jago banget nyanyi, Aku nyanyi. bagus. Gue udah Garam Jaya ya, itu bagus. Terus yang kedua kontroversi yang nggak berguna. Kalau Doktif kan kontroversinya berguna ya, maksudnya kayak edukasi. Kalau lu kan kontroversinya ya gitu, edukasi. Terus yang ketiga apa ya, lu ngemeng panjang lebar ya. Gue coba untuk membuka diri gue, membuka otak gue untuk memahami maksud dari penjelasan lu gitu di video-video sebelumnya ini. Nggak ada, kayak kosong gitu. Mana sih? Deh, mendingan lu sekolah deh, bener deh. Lu kan punya banyak duit nih. Sekolah ya, Be. Kan gue sebagai konsumen. Udah yuk, bisa yuk, diem yuk. Goyang aja ya, goyang. Nggak usah ngebacot ya. Apalagi nge-host. Kalau host pagi-pagi ambiar diganti ya lu. Diganti nih. Pasti ratingnya melejit naik. Percaya deh. Pagi-pagi ambiar percaya dong sama kita. Pasti rating lu bagus, nggak ada dia, beneran deh, yakin. Yuk, bisa yuk, yang setuju yuk di tag pagi-pagi ambiar ganti hostnya, ganti biar ratingnya bagus. Tim Doktif, tim yang waras berkelas. Nah, sebenarnya aku nggak tim siapa-siapa gitu ya. Cuman kalau dilihat, ya ini sudut pandang dan pikiranku ya, dari sudut pandang aku gitu loh. Ini semua terjadi gara-gara flexing, ya, gara-gara flexing, ya. Jadi ini hura-hara semua ini nggak bakalan terjadi kalau nggak ada flexing, ya. Flexingnya gara-gara apa? Karena jualan skincare. Gara-gara itu sayang, ya. Dulu TikTok Shop sempat ditutup gara-gara apa? Gara-gara flexing. Nah, sekarang hura-haranya terjadi gara-gara apa? Gara-gara flexing. Makanya jangan makan di depan orang lapar memang. Ambil pelajaran dari kasus ini, tuh banyak banget maknanya. Dan dengan kehadiran Doktif, kita sebagai masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa tentang skincare, kita jadi sedikit lebih cerdas, ya, berkat edukasinya si Doktif, ya, berkat ungkapan-ungkapan skincare yang overclaim yang direview oleh Doktif. Selama ini nggak ada yang berani nge-review kan. Dengan adanya Doktif, itu kita semuanya terselamatkan. Menurut aku sih Doktif pahlawannya wanita ya, karena cuma dia yang berani speak up tentang skincare overclaim dan melakukan uji-uji labor dengan biaya yang bukan sedikit. Jadi kita sebagai wanita tuh bersyukur dengan adanya Doktif ya. Apakah artinya Doktif harus keep silent juga? Karena menurut aku Doktif masih keliru deh. Halo, kenalin aku Apoteker Gary, giving you a perspective on skincare drama. Aku cukup kesel karena ini cukup misleading dan juga diamplifikasi oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidang ini. Kalau kata Doktif tadi sih, keep silent, diem aja. jadi apa sih bedanya validasi, verifikasi, dan juga akreditasi dalam lingkup laboratorium uji? Mohon disimak dengan baik karena ini akan kuambil definisi dari ISO 17025 tahun 2017 yang mengatur tentang laboratorium uji dan juga laboratorium kalibrasi. Verifikasi itu secara simpelnya menjawab pertanyaan apakah kita melakukannya dengan benar. Jadi verifikasi ini fungsinya untuk memastikan bahwa metode uji ataupun proses uji itu dilakukan dan diimplementasikan dengan benar. Contoh gampangnya misalkan ada resep bolu dari dapur lain. Sudah ada bahan dan langkah-langkahnya. Maka kita sadur resep itu di dapur kita implementasikan di dapur kita. Setelah dilakukan ternyata berhasil. Kita nilai rasanya gimana, teksturnya gimana, dan juga aromanya gimana. Penilaian kesesuaian antara kue bolu yang kita hasilkan dengan kue bolu contoh dari dapur contoh itu adalah verifikasi. Jika kue bolu yang kita buat tadi itu rasanya, aromanya, dan teksturnya sama dengan referensi atau contoh, maka resep tadi sudah terverifikasi. Sedangkan validasi menjawab pertanyaan apakah kita melakukan hal yang benar. Validasi memastikan bahwa metode ataupun proses sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Contoh sederhananya kita membuat resep bolu baru. Kita pengen resep itu menghasilkan bolu yang enak, aromanya enak, dan juga teksturnya lembut. Kemudian resep tersebut diuji untuk memastikan ketika diulang di dapur lain, resep tersebut tetap menghasilkan kue yang enak dan teksturnya yang lembut. Kalau ternyata udah diulang di dapur A, B, C, dan hasilnya tetap enak dan teksturnya lembut, berarti resep tersebut memang sudah valid.
Contoh penerapannya di lab gimana? Misal, ada metode untuk menguji hidroquinon dalam air yang sesuai standar WHO. Jika Lab S ingin menyadur metode tersebut untuk menguji hidroquinon dalam air, maka Lab S harus melakukan verifikasi metode tersebut di labnya sendiri untuk memastikan bahwa hasil dari Lab S tersebut sesuai dengan hasil dari WHO. Nah, misalkan Lab S ingin mengembangkan metode tersebut untuk menguji hidroquinon dalam air, tapi dia pengen sampelnya beda, misalkan dalam krim wajah. Maka dia harus memastikan dengan melakukan validasi jika metode tersebut diterapkan di sampel kosmetik, di krim wajah, apakah hasilnya tetap sama seperti WHO. Itu namanya validasi. Terus apa implikasinya kalau misalkan hasil uji lab tersebut belum divalidasi ataupun diverifikasi? Ya, hasil ujinya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena bisa jadi salah. Jadi verifikasi itu nggak ada kaitannya dengan Badan POM. Jangan ngadi-ngadi dengan bikin istilah verifikasi itu, maksudnya verifikasi oleh Badan POM, nggak ada istilah tersebut. Terus akreditasi ini apa? Akreditasi ini adalah pengakuan dari lembaga pihak ketiga, dalam hal ini adalah yang diberi wewenang, kalau di Indonesia itu adalah Komite Akreditasi Nasional atau KAN, bahwa suatu lab memenuhi standar kualitas dan juga kompetensi yang telah ditetapkan. Simpelnya kayak akreditasi perguruan tinggi. Masing-masing program studi itu ada akreditasinya. Sama kayak akreditasi pada lab, masing-masing parameter uji dan sampel itu ada akreditasinya sendiri. Bisa dilihat di sini list akreditasi pada kosmetik tuh apa aja. Ada nggak retinol dan juga niacinamide? Ini lembar keduanya, di kosmetik ada nggak parameter retinol dan juga niacinamide? Artinya apa? Parameter uji retinol dan niacinamide dalam kosmetik itu juga belum diakreditasi. Sampai gue kebalik nih, sampai gue tanya langsung ke kannya, apakah benar kalau misalkan uji di lab tersebut itu retinol dan niacinamide belum diakreditasi? Dijawab nih, dibaca nih, mana tuh? Tuh, dibaca tuh. Belum terakreditasi, terakreditasinya di pangan. Terus tadi ada sejawat yang ngomong bahwa kan ada logonya di sini, logo kannya, berarti udah terakreditasi dong. Tenang aja, udah aku tanyain kok ke kannya. Nih, sampai aku kebalik lagi. Jawabannya adalah belum terakreditasi dan penggunaan logo tersebut melanggar KAN. Selain belum terakreditasi, pengujian niacinamide dan retinol dalam sampel kosmetik itu juga belum tervalidasi di lab tersebut. Aku dan temanku nanya ke general manajernya ketika acara Cosme Beauty, mungkin ada pabrik-pabrik maklon yang hadir di acara tersebut juga menyimak bahwa general manajernya mengatakan belum divalidasi metodenya. Lalu juga per Desember 2024 kemarin itu aku konfirmasi juga ke labnya, udah atau belum validasinya? Ternyata belum. Jadi justru omongannya Kak Dewi Persik ini yang mendekati kebenarannya, yaitu lab tersebut belum terverifikasi atau validasi dan juga belum terakreditasi. Jadi untuk orang-orang yang nggak ngerti, mending keep silent, diam aja.